Ya, beberapa masalah kebocoran dan juga peretasan data ini kembali terjadi. Bukan kali ini saja di mana data hampir 35 juta paspor pun bocor dan masih segar diingatan beberapa tahun silam ketika Bjorka juga mengaku membobol data dari KPU, Setcap, hingga sejumlah tokoh negara. Hingga kini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masih terus melakukan investigasi. Untuk mengetahui detailnya, sudah terhubung bersama dengan kita jurnalis Universe Puja Lestari dan juru kamera Wahyu Santiko yang saat ini berada di kantor Kominfo. Puja, bagaimana proses penyelidikan atau proses atau mungkin ada update terbaru begitu ya terkait dengan informasi adanya hampir 35 juta atau lebih tepatnya mungkin sekitar 34 juta data yang kemudian disebut bocor? Ya, Patricia dan juga pemirsa, hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika masih melakukan penelusuran terkait dengan 30,9 data pribadi yang diduga merupakan data paspor dari warga negara Indonesia. Data pribadi yang diduga bocor ini yaitu diantaranya ialah nama, jenis kelamin, nomor paspor, wajah atau foto wajah dan juga tanda tangan. Namun hingga saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tepatnya dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, menyebut bahwa saat ini pihak Kominfo tengah melakukan penelusuran. Setidaknya terdapat 3 hal yang ditelusuri oleh Kominfo, yaitu yang pertama ialah Kominfo tengah menelusuri apakah benar data yang diduga bocor ini merupakan data paspor dari warga negara Indonesia. Kemudian penelusuran kedua yang dilakukan oleh Kominfo ialah apabila memang benar itu merupakan data paspor, maka Kominfo juga saat ini tengah menelusuri periode tanggal terbit dari data paspor yang diduga bocor tersebut. Dan penelusuran ketiga yang juga dilakukan oleh Kominfo ialah apabila memang ditemui adanya kebocoran data paspor tersebut, maka Kominfo saat ini juga tengah menelusuri penyebab dari kebocoran data dan juga tentunya terduga pelaku yang berada di balik dari kebocoran data tersebut. Dan penelusuran ini juga dilakukan Kominfo bersama dengan sejumlah badan dan lembaga dan kementerian, diantaranya ialah dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan juga dilakukan bersama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Itu merupakan penelusuran yang saat ini tengah dijalankan oleh Kominfo. Selain itu, data terakhir ataupun informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kominfo ialah sudah terdapat beberapa antisipasi yang dilakukan oleh Kominfo. Yang pertama ialah antisipasi jangka pendek yang dilakukan oleh Kominfo, ialah Kominfo sudah memblokir akses dari unduhan sampel data tersebut, sehingga apabila memang data tersebut benar-benar bocor, maka sekarang sampel data tersebut sudah tidak dapat lagi diakses ataupun diunduh oleh oknum-oknum pembeli dari data tersebut. Kemudian antisipasi jangka panjang yang akan dilakukan Kominfo ialah saat ini Kominfo tengah menggenjot pengerjaan dari turunan regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini sudah disahkan tahun lalu dan berisi terkait dengan seputar kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola data pribadi. Pengelola data pribadi ini merupakan badan-badan atau organisasi yang mengelola data pribadi dari pengguna ataupun konsumen, dan undang-undang ini mengatur kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pengelola data pribadi sehingga tidak ada kebocoran lagi yang terjadi di waktu nanti. Dan nantinya menurut Kominfo, turunan dari regulasi ini akan diterbitkan pada akhir tahun 2023 berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang nanti rencananya akan terbit pada September 2023 nanti. Demikian Patricia yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Puja Lestari dan juru kamera Wahyu Santiko untuk laporan langsung siang hari ini. Selamat bertugas kembali.